Ya, Assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim. Ya, Hmm, sehat semuanya nih ya. insyaallah sehat. Hmm. Kalau kurang sehat silahkan datang ke rumah sakit. Waduh, jangan langsung lah. Iya. Kalau Jadi gejalanya masih pusing-pusing kepala ya istirahat oh gitu gitu dulu ya. kan. Jangan Mmm, langsung karena kan saat ini kan ada oh, ibaratnya kan sedang mewabah. Jadi kita aha, itu harus ikhtiar kita berjaga-jaga gitu. jadi yang Mhm. dikasih liburan Jangan ya liburan, jadi itu bukan cuman ya. liburan, itu maksudnya belajar ataupun bekerja dari Oh rumah. gitu ya. Bukan liburan, kalau liburan ya kita pergi ke tempat hiburan Oh gitu gitu. kan. Tapi ini adalah salah satu strategi Aha, yang dilakukan oleh pemerintah kita selama 14 hari ya kalau nggak salah. mhm, Itu untuk memutus, apa sih istilahnya, jalur jalur oh salah, penyebaran dari, COVID-19. wis. Iya, itulah. Udah itu kita aja itu Oke, kita sekian aja. aja. Pelayanan masyarakat itu. Oke, betul. Supaya jangan Heeh, liburan ke mana-mana dulu, tetap di betul. rumah Ya belajar. makin susah nanti kita. Mhm. Ya, baiklah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang mendengarkan kami di 95,7 Radio Arisalah. Mhm. Jadi di sore hari ini kembali lagi bersama saya Bang Biring. Dan saya Mas Slamet, Ya, alhamdulillah dalam program kesayangan kita yaitu Lagi lagi On on Air. air. Nah, Ya, tentunya di studio tidak hanya kami berdua, ya seperti Mas ya. biasa kita hadirkan seorang yang berkompeten Iya, dan yang memiliki jiwa dan raga yang luar biasa. alhamdulillah. Beliau ini adalah Wah, salah satu, guru kita berdua ya, ya, dari dulu hingga dan sekarang, iya alhamdulillah, nggak mhm, ada istilah mantan guru. nggak ada. Nah, jadi beliau ini banyak memotivasi kita terutama dalam, dakwah, Iya, ini luar alhamdulillah. biasa nih orangnya nih, saya dulu ngefans banget. Mumpung ada orangnya saya bagus-bagusin, Bang Eh, Billy. di belakang nanti baru. Enggak lah. Oke, Ya, baiklah. kita sapa dulu nih, ada Ustadz Khairul Anhar. Ya, Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Masya Allah, semakin muda wajahnya insya Allah Ustaz Iya, ya. walaupun umurnya semakin bertambah Ustadz. Iya. Ya Itu sudah semoga itu sudah gajinya tambah. pasti ya. Iya. Usia kita semakin bertambah dan tanggung Ah, jawab semakin banyak tentunya. Masya Nah, Allah. Usia makin bertambah, anak bertambah terus. amin, Semoga alhamdulillah. rezeki Ke juga rezeki, bertambah. betul. Mhm. Nah, Ya, alhamdulillah Ustadz Anhar ya, mhm. di sore hari ini kita akan berbicara tentang apa tadi, Mat? Itu temanya kayak di bawah. Oh iya, Mas tolong keluarkan dulu Nas temanya. Ya. Ah, ya lupa itu nih Bang Miring. eh pendidikan Pendidikan dan dakwah. dakwah. Itu dia Hmm. keluar ya. Hmm. Nah, jadi pendidikan dan dakwah. Oh, Kita akan pendidikan. bahas korelasi antara pendidikan dan dakwah. Betul. Jadi Eh, kira-kira ada nggak korelasi antara pendidikan sama dakwah? mm-mm. Nah, gitu dia. Jadi langsung aja kita tanya nih. Mm, Tapi sebelum kita tanya, kita iya, ajak dulu pemirsa dan para pendengar mm, untuk gabung bersama kita. Silahkan yang ingin menelpon, iya, mungkin ada pertanyaan, silahkan betul. hubungi di mana Bang Miring? Di 0617944282. Mm. Ya, kalau SMS paket murah kita silahkan Mm. di 0852 71153456. Ya, Masih ingat Pak? alhamdulillah. Kita langsung ke pembahasan kita, Mat. Ya, Silakan. silakan apa ini? Yes. Pertanyaannya, Ustaz. Iya, boleh boleh. Apa nih hubungan antara pendidikan dan dakwah? Atau bahasanya tadi apa? Korelasi. Iya, korelasi. Korelasi teringat dengan bahasa-bahasa skripsi nih sepertinya. Iya, betul. Korelasi. Karena kita sebagai apa, Mat, kualitatif ya. Mantan Ahli pejuang. kualitatif ya itu aja judul-judulnya dari dulu. Iya. Ya. Jadi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kalau kita berbicara tentang dakwah dengan Mm, tarbiyah, kita mau berbicara tentang hubungannya, tentu sebelum menghubungkan dua perkara kita mengenali dua perkara tersebut mm. satu-satu gitu kan. Iya betul. Ah, ah. Bagaimana kita mau tahu hubungannya kalau kita tidak mengenali perkara itu satu persatu? Nggak mungkin kita bisa menghubungkan. Bisa. Jadi dakwah itu sendiri
secara bahasa kan berasal dari kata da'a yad'u, atau dia merupakan asal kata daripada da'a, da'watan. Jadi dakwah. Jadi maknanya dakwah itu adalah mengajak, menyeru, menyeru kepada apa yang diseru tentunya. Betul. Nah, namun dalam konteks ini istilah dakwah lebih terkhusus kepada dakwah kepada jalan Allah atau kepada Allah. Iya, betul. Kan begitu juga yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia bahwa inilah jalannya, yakni agama Islam ini, Iya. inilah jalannya dalam hal menyeru kepada Allah, agar manusia ini kelak kan kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan kita, kelak kepadanya pula lah kita kepada Allah pula lah kita akan kembali. Maka dikatakan ad'u ilallahi. Jadi dakwah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia merupakan amaliyah menyeru, mengajak. Mengajak kepada apa? Tentu kita ketika kita mengajak seseorang, kita mengajaknya agar sampai ke satu tujuan tertentu. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan tarbiyah itu sendiri merupakan pecahan dari kata roba yarbu. Artinya bertambah atau rabba, ya, memelihara. Dan rabba yurabbi tarbiyatan, itu maksudnya adalah memelihara. Iya, memelihara, mengislah, meluruskan, memperindah, itu adalah makna tarbiyah. Jadi mendidik, biasanya dia lebih kepada pendidikan, ya. Sederhananya orang-orang mengucapkannya tarbiyah itu ya pendidikan gitu. Tapi makna daripada tarbiyah, pendidikan itu mengacu kepada makna yang sangat luas. Di sana ada memperelok, meluruskan, kemudian memelihara, ya seperti itu. Jadi apa hubungan kemudian antara tarbiyah dengan dakwah? Jadi dua perkara ini adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Betul, Ustaz. Tidak bisa dipisahkan. Jadi tarbiyah itu adalah perbuatan yang dilakukan di dalam berdakwah. Tidak mungkin ada dakwah tanpa tarbiyah. Betul. Nggak mungkin dakwah terwujud tanpa tarbiyah. Iya, kecuali manggil-manggil aja, San. Oh, yo. Kan begitu Iya. ya, Mat, ya. bahasa. Secara bahasanya memang betul. memanggil gitu. Iya. Tapi pengaplikasian dakwah itu tidak mungkin terwujud tanpa adanya aktivitas tarbiyah, tanpa adanya aktivitas mendidik, tanpa adanya aktivitas memelihara, tanpa adanya aktivitas memperindah apa yang sudah baik. Makanya kan Rasulullah di dalam sebuah hadis mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi peran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membawa atau mengajak manusia untuk sampai kepada Allah dengan jalan yang selamat, beliau juga menjalankan peran untuk meluruskan, memperindah, menyempurnakan akhlak yang baik. Itu salah satunya. Oke, Di samping itu Rasulullah juga membenahi apa yang salah, yang keliru. Itu makna tarbiyah secara lebih luasnya ya seperti itu. Allahu a'lam. Nah, berarti kalau dakwah, Ustaz, dakwah itu salah satu unsur yang paling penting pasti tarbiyah, kan begitu? Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya tarbiyah sendiri, apakah itu bisa berarti dia juga dakwah begitu? Iya. Saya bilang kan? Apakah sebaliknya? Iya, Jadi betul. bisa kita katakan berdakwah sudah seharusnya
melibatkan aktivitas tarbiyah, Iya, berdakwah yang mendidik. iya. Tapi tidak sebaliknya. Tidak Tidak semua sebaliknya. bentuk pendidikan, pemeliharaan Mm. menjadi elok, menjadikan sesuatu menjadi elok itu identik dengan berdakwah, enggak. Hmm. Karena aktivitas memelihara, mendidik, meluruskan ini bisa saja bukan pada ranah berdakwah. Iya, iya, betul. Tapi bisa dalam hal yang lain selain dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendengar kata dakwah, sepertinya akal kita sudah mengunci dakwah itu maksudnya apa? Ya dakwah kepada jalan Allah Iya, supaya betul. kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Itu. Kan kaum muslimin kalau mendengarkan istilah dakwah atau mengucapkan kata dakwah, istilah dakwah ini bukan lagi memiliki definisi secara leksikal, secara Hmm. bahasa saja gitu. Mhm. Tapi mereka sudah mengunci bahwa yang dimaksud dakwah itu apa? Hmm. Agar mengajak manusia selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Iya, Bukan betul. hanya terbatas pada makna secara leksikal itu tadi. Dakwah artinya mengajak. Oke, betul. Kan seperti itu. Makanya dia tidak bisa dipisahkan daripada aktivitas tarbiyah. Hmm. Namun tidak sebaliknya. Hmm. Kadang orang melakukan aktivitas-aktivitas tarbiyah, tapi bukan dia tidak melakukan dakwah Mhm. dalam artian yang sudah kita pahami itu tadi. Iya, Bahwa betul. dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya banyak orang-orang musyrikin yang melakukan tarbiyah, ya, Hmm. tapi dia tidak menyampaikan atau mengajak orang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Iya, betul, Ustaz. Gitu. Allah Alhamdulillah. taala alam. Nah, itu Jadi Bang Biri. nggak selamanya itu, Man. Kalau tarbiyah itu nggak selamanya dakwah, tetapi dakwah itu ya harus tarbiyah. Ya iya. Nah, kan begitu kan? Nah, makanya Bang Biring, sebelumnya Iya. ini Ustadz Anhar nih salah seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Bang Biring. Oh iya, Yang alhamdulillah. kabar burungnya bakalan diangkat jadi mudir stai. Insya Allah. Kabar burung ya. Kabar burung. Ya, kita doain lah, Ustaz. Allahul musta'an. Ya, siapa Itu kita harus hati-hati tuh dengan kabar burung karena nanti dia membawa virus-virus jadinya Iya. kena flu burung. Nanti Hati-hati mana tahu ada dengan kandidat-kandidat dengan yang lain. kabar-kabar burung gitu. Oke. kita doain lah ya. Iya, yang terbaik insya Allah. Amin. Iya. Hmm. Nah, karena kebetulan Ustadz katanya di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah ini adalah sebuah sarana pendidikan yang akan melahirkan dan memperanakkan. Memperanakan ya. Melahirkan Ini Iya, betul, kadang-kadang Bang Slamet bahasanya agak menggelitik ya. Tapi mau muntah sepertinya orang kalau mendengar. Iya. Bahkan jadi lupa aku jadinya kan. Mau menghasilkan para pendakwa-pendakwa yang luar biasa. Masya Allah. Salah satunya mungkin Bang Biring lah. Yang di luar dan juga biasa. Masya Allah. Nah, kira-kira Ustadz, kalau boleh tahu nih, program-program apa saja atau program pendidikan yang berbasis dakwah yang ada di Stai As-Sunnah itu apa aja nih, Ustadz? Baik, mengenai hal ini tentu sebenarnya Stai As-Sunnah ini cikal bakalnya dulu adalah sebuah lembaga pendidikan berjenjang sarjana, bukan sarjana ya, tapi diploma ketika itu masa itu 3 tahun pendidikan. Dan fokusnya, visinya ketika itu adalah mencetak para kader dai yang muahal, yang memang mempunyai keahlian di bidang dakwah dan ilmu syariah. Nah, jadi kita Stai As-Sunnah secara lembaga tidak bisa lepas daripada cita-citanya yang awal, yakni membentuk melahirkan dalam tanda petik ya, bukan memperanak. Melahirkan dai ke jalan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan
manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mhm. Jadi semenjak dari awalnya dahulu kita berdiri tahun 2002, Iya, Ustaz. beroperasi sebagai Ma'had Ali, ketika itu namanya Ma'had Ali As-Sunnah, Mhm. yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala animo masyarakat semakin meningkat. Singkat cerita, tahun 2012 kita sudah resmi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah dan terdaftar Ya. di Negaraga untuk untuk melaksanakan pendidikan tinggi, dan sampai sekarang kita Mhm. sudah memiliki memiliki 4 alumni, 4 angkatan. 4 angkatan ya, Ustaz. Jadi kalau ditanya pendidikan berbasis dakwah apa saja, ya keseluruhan aktivitas pendidikan di Setaya As-Sunnah dia berbasis Dakwah. dakwah. Oke, Ustaz, Berbasis alhamdulillah. dakwah Mhm. biidznillah taala. Ngomong-ngomong Ustaz, dulu Ma'had Ali angkatan keberapa Pak Ustaz? Di Ma'had Ali saya alhamdulillah bisa bergabung di angkatan ketiga. Jadi Alhamdulillah. masih Masih ada mukafaahnya. pertama. Kalau Iya. kita udah habis. Iya, iya, betul, betul, betul. Kakak ketiga. Ya, Baiklah. sebenarnya seru nih, masih banyak lagi anak-anak dari pertanyaan-pertanyaan kita. Iya, betul. Iya. Cerita anak jadi kita Miring. Ya, tapi kita harus break terlebih dahulu. Untuk itu pemirsa dan juga pendengar jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut kami akan segera kembali lagi. Kenapa harus memilih sekolah tinggi Setaya As-Sunnah? Karena Setaya As-Sunnah adalah sekolah Islam yang unggul dan profesional dalam pendidikan Islam dan dakwah, serta berdaya saing tinggi dalam skala nasional pada tahun 2020. Keunggulan Setaya As-Sunnah, dosen dari dalam dan luar negeri, memiliki lembaga tahfiz Al-Quran, hadis, dan mutun ilmiah, fasilitas laki-laki dan perempuan terpisah, asrama dengan fasilitas yang memuaskan, ruang kuliah multimedia, memiliki studio Salam TV dan studio radio Arisalah FM, adanya ruang keterampilan menjahit, lab komputer, lab bahasa, dan micro teaching, adanya sarana olahraga dan native speaker, dan sejumlah keunggulan lainnya. Di akhir tahun, Setaya As-Sunnah juga memberikan beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang berprestasi. Setaya As-Sunnah melahirkan sarjana-sarjana Islam yang aktif berbahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu keislaman, terampil dalam berdakwah, dan memiliki satu bidang keahlian khusus secara profesional. Lulusan Setaya As-Sunnah memiliki peluang kerja yang luas. PBA bisa menjadi guru bahasa Arab di tingkat sekolah dasar atau menengah, menjadi penerjemah bahasa Arab, menjadi trainer inovatif pembelajaran bahasa Arab, menjadi pengelola lembaga pendidikan bahasa Arab, menjadi peneliti dalam bidang bahasa Arab, KPI, menjadi penyiar radio atau televisi, menjadi jurnalis atau wartawan, menjadi juru dakwah, menjadi humas, menjadi manajer administrasi lembaga dakwah, menjadi peneliti komunikasi Islam. Jika kita ingin anak-anak kita, generasi kita mendalami Islam secara kafah, baik dan benar, dengan ilmu-ilmu yang kuat, ilmu-ilmu yang dalam tentang keagamaan, tiada lain pilihan number one As-Sunnah di Sumatera Utara. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengajak kepada seluruh anak bangsa ini, wabil khusus yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, untuk dapat bergabung ke Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah yang berada di Tanjung Morawa. Tentu untuk menjadi generasi Islam pilihan yang dapat menjadi orang-orang yang membawa sunnah Rasul SAW, tidak hanya dalam teoritik tapi dalam implementasi dan pengamalan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi telepon dan WA di nomor 0823 6189 1866. Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah, terima kasih masih bersama kami di Lagi On Air. Ya, dan kita masih ngobrol masalah pendidikan Ya, dan juga dakwah. ya tadi kita udah ngobrol tentang korelasinya dan juga tadi apa tadi, Mbak?
tentang program di Setia Oh iya Sunnah. betul. Nah, Iya. ya, jadi kita balik lagi nih saat ngobrol masalah beberapa program yang ada di Setia Sunnah. Iya. Ya, tadi katanya hampir dikatakan seluruh pelajarannya itu berbasis dakwah. Luar biasa nggak Om Biring? Wah. Nah, kira-kira Ustadz boleh dikasih lah Ustadz beberapa gambaran kira-kira mukorornya itu apa-apa saja Ustadz, atau buku pelajaran yang dipelajari di Setia Sunnah itu apa-apa aja Ustadz? Eh, Secara umum memang dia didominasi oleh apa namanya, Bang Selamat tadi sebutnya muqarrar ya. Ini pemirsa kita sebenarnya apa nih muqarrar gitu. Jadi muqarrar itu buku ajar ya. Buku ajar. Sederhananya begitu, buku ajarnya, buku kuliahnya. Jadi didominasi memang oleh ilmu-ilmu syariah dan dakwah. Jadi kita punya dua program studi atau dua jurusan yang sampai saat ini masih berjalan, alhamdulillah, yaitu program studi pendidikan bahasa Arab dan program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, Untuk mata kuliah stainya itu kita berbasis ilmu syariah dan bahasa Arab. nah Ustaz. Namun kita sudah menunjang di masing-masing program studi dengan mata kuliah khusus kejurusannya. Nah, jadi di program studi pendidikan bahasa Arab, ilmu-ilmu syariah, ilmu bahasa Arab ini lagi ditunjang dengan ilmu-ilmu pendidikan bahasa Arab yang tentunya nanti diharapkan turut mencetak sarjana-sarjana di bidang pendidikan bahasa Arab. Begitupun di program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Selain kita buat standarisasi atau kompetensi lulusan kita yang memenuhi kriteria mata kuliah wajib STAI ini tadi, kita juga berikan mereka mata kuliah yang akan mencetak mereka menjadi tenaga-tenaga profesional di bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Sederhananya kita menyebutnya dakwah lah, seperti itu. Nah, jadi di antara muqarrar atau buku-buku ajar yang paling ditekankan di sini adalah pembelajaran bahasa Arab tentunya, karena dia merupakan kunci daripada segala ilmu ya. Maksudnya ya bahasa itu kunci untuk mengetahui segala macam ilmu gitu. Karena kita berbasis dakwah, maka kita mewajibkan mahasiswa kita dan dosen-dosen kita untuk menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dan bahasa komunikasi di ruang perkuliahan. Nah, jadi perlulah ditunjang dengan kurikulum yang memenuhi kompetensi bahasa Arab si mahasiswa tentunya. Nah, seperti itu. Kemudian ada kurikulum kita yang berkembang di bidang ilmu syariah, mencakup ilmu akidah. Tentu yang kita pelajari adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang bersandar kepada pemahaman yang sahih terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak hanya mengandalkan dalil yang sahih saja di dalam berilmu, dalam berargumen, ya kan? Akan tetapi di samping mengandalkan atau mengharuskan kesahihan dalil, ya, yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelebihannya dibanding kelompok yang lain adalah mereka mempersyaratkan kesahihan analisa, kesahihan nazar kepada dalil itu. Jadi tidak seperti kelompok-kelompok yang lain yang penting ada dalilnya gitu. Yang penting saya punya dalil, yang penting kamu punya dalil, ngapain ribut gitu kan. Nggak, kita di sini mengajarkan kepada mahasiswa kita bahwa dalam berargumen, dalam berdalil, kita tidak hanya mencukupkan pada kesahihan atau ada atau tidak ada dalil. Yang kedua, yang pertama begini, kita harus bicara tentang adanya dalil atau tidak. Yang kedua, setelah kita melihat adanya dalil atau tidak, kita harus melihat dalilnya sah atau tidak. Setelah
setelah kita melihat dalil itu sah atau tidak, maka kita harus melihat cara kita memahami dalil itu sah atau tidak. Nah, Betul, Ustaz. seperti itu. Jadi bukan sembarang hanya karena kita belajar dalil, kemudian anggar-anggar dalil. Kalau begitu iblis pun juga punya dalil Oke. kan. Berarti kita juga mempelajari bagaimana ataupun thorikoh dalam penggunaan dalil Iya, tersebut, penyampaiannya karena gitu. ini adalah ilmu yang akan menjadi dasar kemudian sebagai seseorang untuk berdakwah. Kalau dia dalam berdakwahnya tidak berilmu, Iya betul. tidak mengenal dalil, tidak mengenal bagaimana cara memahami dalil dengan benar, Iya betul. atau tidak belajar bagaimana memahami kesahihan dalil, Iya. ya dakwah apa yang mau dilakukan? Hmm. Kan seperti itu. Jadi kita bekali mahasiswa-mahasiswa kita Iya. selain dengan ilmu-ilmu profesi, ya kan, ilmu-ilmu yang sifatnya praktis, Iya. ya kan, kita bekali mereka juga sebagai pendakwah yang di samping dia diharapkan menjadi tenaga profesional di bidang kejuruannya, misalkan seperti Bang Biring dan Bang Selamat sekarang ini kan Iya. sudah menjadi profesional di bidang penyiaran ini. Masya Allah. Sudah menjadi penyiar, namanya sudah dikenal di mana-mana kan, Iya. seperti itu. Aha. Nah, tapi kan juga ada tanggung jawab sebagai seorang muslim yang harus memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan dakwah, Iya. untuk mengajak manusia kepada jalan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Jadi kita berikan mereka ilmu-ilmu atau mata kuliah yang sifatnya profesi, praktis, sehingga mereka bisa menggunakan ilmu itu untuk menunjang atau meningkatkan karir mereka. Tapi di sisi lain kita juga memperkaya mereka dengan ilmu-ilmu syar'i, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, tafsir, itu juga dipelajari sebagai paling tidak dia membentengi dirinya sendiri. Oke, Ustaz. Minimal dia bisa membentengi dirinya sendiri. Meskipun harapan kita adalah bahwa alumni daripada STA Sunnah ini bisa melakukan aktivitas dakwah dan menyelamatkan manusia dari kejahilan kepada kejahilan dalam hal agama tentunya, kepada indahnya ilmu syariat itu. Oke, Masya alhamdulillah. Luar biasa banget Bang Biring kan. Ya, karena dulu kita juga kalau kuliah ya, Aha. ya seperti mungkin sama ya, buku sebagian besar sama dengan Ustadz Anhar juga dulu waktu Idad Iya. Dua Ustadz ya. Iya. Buku-buku yang kita pelajari. Kalau kalian berdua kan dia sudah ada hal yang lebih saya rasa. Wis. Iya, Iya, sebab selain kalian mempelajari ilmu syariah yang pernah saya pelajari, kalian mempelajari ilmu kejuruan, iya, ilmu komunikasi dan penyiaran. Sementara hal itu tidak pernah saya pelajari dan Oh, kawan-kawan luar yang seangkatan dengan saya. Makanya adik-adik sekarang yang kebetulan sudah diterima di STA Sunnah lebih banyak bersyukur kepada Iya, Allah betul. karena mereka diberi rezeki yang lebih banyak dalam hal ilmu sebenarnya. Karena sebetulnya kalau kita lihat Pak Ustadz, setelah tadi diberikan materi-materi dakwah gitu kan, tentu kita kalau apalagi zaman saat ini teknologi informasi berkembang dengan cepat, tentunya saya melihat ini STA Sunnah ini melihat bahwa mungkin visioner gitu Ustadz ya. Iya. Kedepannya butuh nih bagaimana untuk delivery penyampaian dari dakwah-dakwah ini. Bapak Iya. saja Salah satunya dilempari kita- lah. Aha. Salah satunya dibuat penyiaran komunikasi Islam begitu. Benar, jadi dimanapun perguruan tinggi sekarang kan tidak hanya dituntut untuk menyelenggarakan apa yang disebut dengan Tridharma begitu saja. Tridharma itu kan mencakup aktivitas pendidikan, Iya. kemudian ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, ini yang ketiga ini lebih fokus kepada aspek internal di dalam perguruan tinggi itu saja. Iya. Semuanya dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam perguruan tinggi. Tapi perguruan tinggi di mana-mana sekarang pun sudah dituntut bagaimana lulusannya tidak nganggur. Artinya dia bekerja, berkarya di luar seperti itu. Nah, kita STA Sunnah juga dituntut untuk memikirkan membuat strategi-strategi yang jitu bagaimana lulusan kita, lulusan STA Sunnah itu bukan hanya pandai bercerita dalil saja gitu, Betul. tapi dia juga pandai berkarya, Iya. memberi sumbangsih kepada masyarakat, baik secara pemikiran, Betul. kreativitas, baik sumbangsih secara ekonomis dan sebagainya, Iya. seperti Dan itu. Dan alhamdulillah sebagai kabar alhamdulillah. baiknya sampai detik ini, sampai hari ini
Stay as-sunnah itu menjelang di bulan-bulan terakhir tahun akademik itu biasanya bahkan sampai sekarang ini sudah masuk permohonan dari lebih dari 30 lembaga yang memohon agar alumni disebar ke lembaga-lembaga yang memohon itu. Udah dicomot. Belum tamat ya udah di Belum tamat belum tamat. Oh iya, betul. Adik-adik Udah mahasiswa ini dipesan ya, Ustaz ya? sudah banyak Iya. permintaan. Ini Dan berkompetensi. Iya. Kemudian siap kerja di bawah tekanan. Iya. ini Iya. kampus jadi mantu. Biasanya juga seperti itu. Jadi begitulah. Bisa dipertimbangkan tadi kan. Iya. Nah, tadi Ustaz tadi katanya pelajaran-pelajaran yang sekarang luar biasa, lebih beraneka ragam macam. Jadi besok bagi pemirsa dan pendengar, kalau mau ngundang bisa kan mengundang Seanhar apa kami? Iya. Dan juga kalau sahabat keluarga muslim bisa melihat bahwa sudah begitu banyak karya-karya dari mahasiswa-mahasiswa kita juga, Pak Ustadz, bahkan Iya, alumni juga kan gitu. kalau dilihat pada perkembangannya sekarang, sekarang kan dunia teknologi informasi ya Iya, yang betul. berkembang gitu. Memang di Stay As-Sunnah dibatasi untuk menggunakan apa semacam ini, Iya, gadget semacam iya, ini, betul. karena kita masih lebih mementingkan apa tadi ya, yang namanya tarbiyah itu tadi kan kita mendidik, meluruskan, Iya. mentahzib istilahnya, memperelok akhlak adik-adik. Karena nyatanya input kita, adik-adik yang masuk, dan ini tantangan di mana-mana, tantangan dunia pendidikan adalah bahwa anak-anak zaman sekarang tidak seperti anak-anak zaman dahulu. Betul. Kan seperti itu. Anak-anak sekarang ini keliarannya lebih dahsyat daripada keliaran anak zaman dahulu. Iya. Kalau anak zaman dahulu keliarannya masih dalam radius kilometer sekian. Betul, Kalau Ustaz. sekarang sudah dunia maya, sudah kemana-mana kan Iya, seperti betul. itu. Jadi cara berpikir juga berbeda. Nah, sampai sejauh ini alhamdulillah anak-anak yang khususnya di jurusan komunikasi penyiaran Islam, mereka diarahkan bagaimana agar menjadi tenaga profesional di bidang penyiaran dan komunikasi, juga di dalam teknologi informasi. Yang saya tahu alhamdulillah ada beberapa orang mahasiswa itu yang memiliki sampai puluhan ribu followers di Instagram yang kontennya adalah dakwah. Kontennya betul. kontennya dakwah. Nah, selain itu juga ada komunitas mahasiswa namanya komunitas Syabab Sunnah yang ini kemudian diasuh, dipelihara, diarahkan oleh namanya kita menyebutnya Qisbun Nasyat. Ya, bagian apa namanya? Kemahasiswaan, aktivitas kemahasiswaan yang sampai sejauh ini mereka sudah bisa memberi kontribusi yang baik kepada masyarakat berupa penyaluran ilmu-ilmu dengan metode apa namanya, membuat tablik akbar. Artinya mereka ini sudah mempunyai kemampuan apa namanya, event organizing. Sudah bisa menghadirkan ratusan sampai ribuan orang untuk Betul. satu kegiatan. Ini kan sebuah keterampilan juga yang zaman ini sangat berkembang. Iya, Nah, betul, seperti itu. Ustaz. Keterampilan semacam ini sangat berkembang. Jadi mereka sudah bisa menghadirkan kegiatan semacam itu, mengundang ustadz-ustadz yang terkenal di Indonesia ini, dan di antara mereka lebih kepada dakwah di dunia maya. Iya, Seperti betul. itu. Ada yang seperti saya bilang tadi sudah mempunyai puluhan ribu followers, ya, dan dia kontennya adalah konten-konten dakwah, tulisan dan video seperti itu. Alhamdulillah. Begitupun mahasiswa-mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Arab yang tidak kalah aktifnya. Oke, Nah, Ustaz. seperti itu. Masya Allah, luar biasa nih ya. Nah, pemirsa dan juga pendengar ya, Betul. dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan kali ini, ya, silakan gabung bersama kami. Iya. Silakan hubungi kami di mana, Bang Biring? Di 0617944242 atau kirimkan pertanyaan Anda di SMS ya dengan nomor 085271153456. Oh, masih hafal. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, setelah Nah, ini insya Allah kita akan kembali lagi di tema iya. kita, yaitu Jadi- berkaitan dengan pendidikan dan dakwah. Jadi jangan kemana-mana karena kami tidak kemana-mana. Jadi di situ aja. Kenapa harus memilih sekolah tinggi Stay As-Sunnah? Karena Stay As-Sunnah adalah sekolah Islam yang unggul dan profesional dalam pendidikan Islam dan dakwah, serta berdaya saing tinggi dalam skala nasional pada tahun 2020. Keunggulan Stay As-Sunnah, dosen dari dalam dan luar negeri, memiliki lembaga tahfiz Al-Quran, hadis, dan mutun ilmiah, fasilitas laki-laki dan perempuan terpisah, asrama dengan fasilitas yang memuaskan, ruang kuliah multimedia, memiliki studio Salam TV dan studio radio Arisalah FM,
adanya ruang keterampilan menjahit, lab komputer, lab bahasa, dan micro teaching, adanya sarana olahraga dan native speaker, dan sejumlah keunggulan lainnya. Di akhir tahun, STAI As-Sunnah juga memberikan beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang berprestasi. STAI As-Sunnah melahirkan sarjana-sarjana Islam yang aktif berbahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu keislaman, terampil dalam berdakwah, dan memiliki satu bidang keahlian khusus secara profesional. Lulusan STAI As-Sunnah memiliki peluang kerja yang luas. PBA bisa menjadi guru bahasa Arab di tingkat sekolah dasar atau menengah, menjadi penerjemah bahasa Arab, menjadi trainer inovatif pembelajaran bahasa Arab, menjadi pengelola lembaga pendidikan bahasa Arab, menjadi peneliti dalam bidang bahasa Arab, KPI, menjadi penyiar radio atau televisi, menjadi jurnalis atau wartawan, menjadi juru dakwah, menjadi humas, menjadi manajer administrasi lembaga dakwah, menjadi peneliti komunikasi Islam. Jika kita ingin anak-anak kita, generasi kita mendalami Islam secara kafah, baik dan benar, dengan ilmu-ilmu yang kuat, ilmu-ilmu yang dalam tentang keagamaan, tiada lain pilihan number one As-Sunnah di Sumatera Utara. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengajak kepada seluruh anak bangsa ini, wabil khusus yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, untuk dapat bergabung ke Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah yang berada di Tanjung Morawa. Tentu untuk menjadi generasi Islam pilihan yang dapat menjadi orang-orang yang membawa sunnah Rasul SAW, tidak hanya dalam teoritik tapi dalam implementasi dan pengamalan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi telepon dan WA di nomor 0823 6189 1866. Alhamdulillah sahabat keluarga muslim, Anda kembali lagi bersama kami di Lagi On Air. Dan masih bersama narasumber kita, Iya. Ustadz Khairul Anhar LC. Di kesempatan kali ini. Iya, mesti Ya, pakai masih iya. LC dia masih. Insya Allah bentar lagi udah berubah. Insya Allah. Doktor. Amin, amin. Aha. Amin. Nah, alhamdulillah kita kembali ke pembahasan kita, yaitu tentang pendidikan dan dakwah, Pak Ustadz. Iya. Sebenarnya nih Ustadz, mulai kapankah kita bergelut dalam dunia pendidikan dan kapan kita mulai berdakwah itu, Ustadz? Iya, betul. Kalau ditanya kapan kita bergelut dalam dunia pendidikan, sebenarnya pendidikan itu kan mempunyai beberapa unsur ya. Ada peserta didik, ada orang yang dididik, ada objek yang dididik, ada orang yang mendidik. Kemudian ada, kalau di dalam pendidikan dan tentang pendidik sekolah ya, ada kurikulum, ada lingkungan, materinya, seperti begitu, itu ya kan. Jadi mungkin Mas selama ini kapan kita mulai belajar gitu, Mas? Ya, gitu. Iya, jadi kita kalau ditanya kapan itu harus kita tinjau dari sebelah mana kita melihatnya gitu. Tapi secara umum pendidikan itu dimulai sesegera mungkin, sedini mungkin gitu. Iya, betul. Bahkan kalau kita bicara tentang pendidikan anak, bahkan pendidikan anak itu sudah dilakukan semenjak dia masih berbentuk janin gitu. Oh iya, karena kalau Bahkan kita, sebelum terbentuk janin pun orang tuanya sudah terlebih dahulu mendidik dirinya, tarbiyatun nafs terlebih dahulu. Makanya kan dalam bab nikah pun Rasulullah kan sudah memberikan petunjuk-petunjuk supaya kita meluruskan diri kita, memperelok akhlak kita gitu kan. Sampai dalam prosesi pernikahan bagaimana itu kan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan harapan akan lahirlah anak-anak yang terdidik, yang soleh, seperti itu. Kalau ditanya kapan, ya sesegera mungkin. Betul. Karena kalau kita lihat salah satu materi dakwah kita ketika kita kuliah, Pak Ustadz, yaitu kitab salah satu usul atau usul salah, saya lupa yang mana. Ya, dia sama, kadang disebut salah satu usul atau al usul salah. Iya. Ya itu
Alhamdulillah masih ingat namanya Iya, Bang bab Diri. pertama itu kan ingat kan, Mat? Yaitu al ilmu qabla qauli wal amal. Iya. Berarti setiap hal-hal yang kita ingin beramal, berbicara itu memang Iya, harus didahului dengan ilmu. ilmu begitu saja. Jadi itu sesegera mungkin, Mat. Tapi kalau dalam hal berdakwah beda dengan tarbiyah. Kalau tarbiyah itu tadi sebagai seorang pendidik harus sesegera mungkin melakukan aktivitas pendidikan yang baik, tapi harus didahului tentunya dengan ilmu gitu kan. Namanya aktivitas dakwah dan mentarbiyah ini harus selalu didahului dengan ilmu. Kalau kita mengatakan mau mengajak orang, ya harus kita punya ilmu dulu terhadap apa yang akan kita ajakkan orang itu kepadanya gitu kan. Betul, betul. Jangan asal jeplak saja istilahnya mengajak orang tapi nggak tahu diajaknya kemana gitu, atau Oke. mengajaknya berprasangka bahwa dia mengajak ke sini tapi ternyata nggak ke situ. Seperti dan ini banyak terjadi kan. Rasulullah juga mewanti-wanti ada orang-orang yang mengajak tapi kita diperintahkan agar berhati-hati bahwa ada duat ala abwabi jahannam. Iya. Ada orang-orang yang mengajak tampangnya seperti mengajak ke surga, tapi mereka mengajak ke pintu-pintu neraka. Betul, Nah, betul, itu Ustaz. kita harus hati-hati. Makanya kalau ditanya kapan kita mulai berdakwah, semenjak kita memiliki ilmu tentang apa yang akan kita dakwahkan itu. Jadi harus berilmu dulu. Nah, jangan belum berilmu mau berdakwah. Apa yang mau kemana orang diajak itu pertanyaannya sangat fundamental kan. Iya, betul. Tak berilmu tapi mau mengajak orang, mau ngajak kemana gitu. Oke. Nah, kita insya Allah akan menghadapi industri 4.0. Wah, istilah yang 4.0 kan begitu, sangat kontemporer itu Iya, betul, nanti istilahnya. tahun 2030 insya Allah. Ya. Hal ini kan nggak bisa kita hindari, Mat. Kan begitu, Pak Ustaz. Semua nanti sudah serba teknologi, informasi begitu cepat. Nah, kalau kita lihat dari awal-awal aja, Mat, ya. Seperti bilang Ustaz tadi, dakwah ke syariah gitu, ke keburukan gitu lah. Dakwah ala Itu- abwabi Ya jahannam. itu banyak sekali kita lihat dari aplikasi-aplikasi di handphone, kemudian media-media yang beritakan apa yang paling Iya. viral kan gitu. Kayak itu banyak hal-hal yang menjerumuskan kan begitu. Pak Benar, Ustaz? benar. Apa nih motivasi ataupun pesan Ustadz nih untuk kami para pendakwah ini agar Begini, siap nih menghadapi ini? saya melihatnya lebih kepada kita sebagai orang tua yang masih akan menjadi orang tua biiznillah kalau Allah Iya, mengizinkan pada insya tahun 2030 itu di mana teknologi ini semuanya akan mendominasi kehidupan kita. Hmm. Saya nggak ngebayangin tantangan apa yang bakal dihadapin orang tua di zaman itu, yang anaknya lahir di zaman itu. Kalau orang tua kita dahulu tantangannya ya kenakalan kita seperti saya katakan tadi, paling kenakalan kita keliaran anak-anak tahun 90-an, tahun 80-an apalagi ke bawahnya itu keliarannya masih dihitung radius sekian kilometer gitu. Iya sih, Betul. betul. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang saja, begitu banyak istilah yang asing, yang aneh yang merusak mereka tanpa kita sadari seperti itu. Jadi tidak ada jalan yang lain untuk menyelamatkan diri kita daripada segala bentuk kesesatan, fitnah dan kehancuran, Iya betul. baik fisik maupun non fisik, kecuali kita kembali kepada apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan mata kita menjadi silau dengan gemerlapnya dunia dan kecanggihan teknologi. Iya. Bahwa kebahagiaan itu adalah dengan kita berpegang teguh kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan yang lain, kemajuan teknologi, perkembangan zaman itu akan menuntut seorang hamba. Kan Rasulullah juga mengabarkan bahwa di akhir zaman itu orang mukmin yang hidup di akhir zaman itu memegang imannya seperti memegang bara api. Iya. Betapa susahnya itu. Nah, jadi itu harus kita pahami. Disinilah pentingnya peranan lembaga-lembaga, khususnya lembaga-lembaga pendidikan agama Islam, baik itu lembaga pendidikan tinggi ataupun lembaga pendidikan menengah ataupun dasar, menguatkan umat Islam dari sisi membina hati kaum muslimin, membentengi hati kaum muslimin daripada segala bentuk kesesatan, penyimpangan di dalam akidah. Karena itu memang sudah menjadi sudah menjadi pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang-orang di luar Islam, terkhususnya Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan pernah ridha kepada kaum muslimin sampai kaum muslimin mengikuti ajaran mereka, mengikuti agama mereka. Itu memang sudah seperti itu. Jadi mau tidak mau pergulatan antara yang hak dengan yang batil, antara tauhid dengan kesyirikan, antara kekafiran dengan keimanan ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Antara sunnah dengan bid'ah. Bila mana ada orang yang menginginkan hilang bid'ah itu
nggak ada, ya Hmm. itu sama dengan dia mengingkari apa yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud Hmm. saya adalah ada sebagian orang kan sekarang ini ketika diingkari sebuah bid'ah mereka mengatakan nggak ada itu bid'ah gitu. Mhm. Ah, Hmm. ya sudah. Itu jelas saja keliru. Rasulullah mengatakan bahwa umat ini akan terjerumus sebagaimana Bani Israel terjerumus kan Oke, seperti itu. betul. Mhm. Hmm. Jadi Tapi namanya hmm. islah, tarbiyah, Hmm. aktivitas mentarbiyah, mendidik umat, meluruskan apa yang salah, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus terus terjadi gitu. Iya Oh. betul. Jadi keliru orang yang memandang bahwasanya apa semuanya gitu. Enggak. Oke, Itu Ustaz. harus akan tetap ada gitu. Pergulatan antara yang hak dengan yang batil itu akan selalu ada. Iya. Maka kita dituntut berilmu dalam hal kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Nah, gitu, Masya Allah. alhamdulillah. Nah, jadi kita harus Hmm. berilmu sebelum berdakwah nih Betul. pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Iya. Untuk itu bagi Anda yang udah UNBK, Ah, betul. UNBK Belum ya kayaknya. katanya hari ini mulai ya. Oh, hari ini mulai ya. Kalau nggak Alhamdulillah salah. ya. Ah, Nah, jadi ini salah satu strategi kita Yuk. untuk melahirkan dai sehingga diri dan keluarga itu ya. Itu yang penting kali kan. Itu terselamat dari api neraka. Apalagi nanti di zaman yang kita bilang tadi industri 4.0 itu. Iya. Itu semua orang bisa berbicara ke publik loh. Bang. betul, industri 4.0. Karena aku selalu ngomong bahasa Inggris Oke, pasti oke. diketawain. Sabar. Udahlah, ini ada informasi yang menarik Iya, nih betul. buat Anda semuanya nih pemirsa dan juga pendengar, bahwasanya Stay Asuna telah Iya. membuka pendaftaran tahun ajaran 2019-2020. Bisa aku nih tahun depan jadi dabernya. Oke. Aha, Nah, itu yang betul kalau tahun depan 2020-2021. ya, untuk tahun depan Untuk tahun depan dia dabarnya gitu. Ya. sudah terpatahkan. Oke. Silakan Jadi Pak. pendaftaran nih sahabat keluarga muslim masih terbuka bagi kita yaitu pendaftaran nanti di 1 April sampai dengan 17 Juli. Ya, masih terbuka itu gelombangnya. Kemudian ada juga nanti itu gelombang kedua ya? Iya. Tahu antum yang Begitu, baca Pak kok. Ustadz, gelombang kedua. Oh, iya. Itu masih terbuka ya antara 1 April sampai dengan 17 Juli. Ya, Ya, gelombang silakan satu tertutup. ajak anak ponaan, Ya. kemudian tetangga, keluarga kita yang masih punya kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i dan juga menjadi pendakwah. Ya, pendakwah itu nggak mesti datang kampung-kampung dengan teknologi-teknologi yang dia punya nanti insya Allah. Ya. Nah, silakan datang ke situs Stay As-Sunnah di www.assunnah.ac.id. Itu ya, situsnya. Ya, Cobalah buka aja sendiri. baiklah, tidak terasa kebersamaan kita telah hampir 1 jam ya. Jadi insya Allah kita akan undur diri di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak untuk Ustadz Anhar atas ilmunya di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan yang lebih baik dan menjadikan amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita Dan tutup. kita ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang telah mendengarkan dan menyaksikan kami Iya betul. dari awal hingga akhir. Iya. Insya Allah kita akan berjumpa di pekan depan. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus memilih sekolah tinggi Stay As-Sunnah? Karena Stay As-Sunnah adalah sekolah Islam yang unggul dan profesional dalam pendidikan Islam dan dakwah, serta berdaya saing tinggi dalam skala nasional pada tahun 2020. Keunggulan Stay As-Sunnah, dosen dari dalam dan luar negeri, memiliki lembaga tahfiz Al-Quran, hadis, dan mutun ilmiah, fasilitas laki-laki dan perempuan terpisah, asrama dengan fasilitas yang memuaskan, ruang kuliah multimedia, memiliki studio Salam TV dan studio radio Arisalah FM, adanya ruang keterampilan menjahit, lab komputer, lab bahasa, dan micro teaching, adanya sarana olahraga dan native speaker, dan sejumlah keunggulan lainnya. Di akhir tahun, Stay As-Sunnah juga memberikan beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang berprestasi. Stay As-Sunnah melahirkan sarjana-sarjana Islam yang aktif berbahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu keislaman, terampil dalam berdakwah, dan memiliki 1 bidang keahlian khusus secara profesional. Lulusan Stay As-Sunnah memiliki peluang kerja yang luas. PBA bisa menjadi guru bahasa Arab di tingkat sekolah dasar atau menengah, menjadi penerjemah bahasa Arab, menjadi trainer inovatif pembelajaran bahasa Arab, menjadi pengelola lembaga pendidikan bahasa Arab, menjadi peneliti dalam bidang bahasa Arab, KPI, menjadi penyiar radio atau televisi,
menjadi jurnalis atau wartawan, menjadi juru dakwah, menjadi humas, menjadi manajer administrasi lembaga dakwah, menjadi peneliti komunikasi Islam. Jika kita ingin anak-anak kita, generasi kita mendalami Islam secara kafah, baik dan benar, dengan ilmu-ilmu yang kuat, ilmu-ilmu yang dalam tentang keagamaan, tiada lain pilihan number one, as-sunnah di Sumatera Utara. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengajak kepada seluruh anak bangsa ini, wabil khusus yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, untuk dapat bergabung ke Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah yang berada di Tanjung Morawa. Tentu untuk menjadi generasi Islam pilihan yang dapat menjadi orang-orang yang membawa sunnah Rasul SAW, tidak hanya dalam teoritik tapi dalam implementasi dan pengamalan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi telepon dan WA di nomor 0823 6189 1866